أشهد أن محمدا رسول وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Sunan Abi Dawud, dan alhamdulillah pada siang hari ini kita mulai dari kitab As-Salat. Setelah sebelumnya selama 50 pertemuan lebih kita telah menyelesaikan kitab At-Taharah, maka mulai dari hari ini insyaallah kita mulai kitab As-Salat, kitab As-Salah, kitab tentang As-Salat, dan kita akan membahas bab fardhis salat dan bab al-mawaqit, yaitu bab tentang kewajiban solat dan waktu-waktu solat. Bab pertama dari kitab As-Salah yaitu bab fardhis salah, hadis 391. Namun sebelumnya kita akan menjabarkan terlebih dahulu apa itu solat. Apa itu solat? As-salat secara bahasa dan secara istilah. Solat secara bahasa maknanya doa. Solat secara bahasa maknanya doa. Dan ini masyhur dalam bahasa Arab bahwa saya solat maknanya doa, sebagaimana selawat itu juga maknanya doa. Selawat maknanya mendoakan Rasulullah SAW. Berselawat atas Nabi SAW berarti mendoakan Rasulullah SAW dengan permintaan khusus. Kata Allah Azza wa Jalla, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat terhadap Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kalian atas Nabi SAW dan salamlah kalian kepadanya. Salawat di sini jemaah berarti ada 3. Salawat dari Allah kepada Rasulullah SAW, salawat dari malaikat, dan juga salawat dari kita manusia dan juga jin. Salawat dari Allah kepada Rasulullah itu maksudnya apa? Makna salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Taala berselawat atas Nabi. Maknanya adalah, kalau salawat yang ini maknanya adalah menyebut dan menyanjung, memuji Nabi SAW di tengah-tengah para makhluk yang paling mulia. Itu makna selawat dari Allah kepada Nabi kita SAW. Adapun selawatnya makhluk kepada beliau SAW, yaitu selawatnya malaikat, selawatnya manusia, selawatnya jin kepada Nabi kita SAW, maknanya adalah kita meminta. Jadi selawat di sini maknanya doa, minta. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah Ta'ala memuji beliau alaihi salatu wassalam di tengah-tengah makhluknya yang mulia. Maka ini makna selawat. Hakikat selawat adalah kita meminta kepada Allah agar Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau, memuji beliau. Itu makna dari selawat sebenarnya. Yaitu dari, kita kembali ke tadi, salat makna secara bahasa doa. Salat makna secara bahasa doa, dan memang dalam salat itu banyak doa. Kemudian salat secara istilah syar'i, dari segi syariat itu maknanya apa? Maknanya adalah at-ta'abbudu lillahi bi aqwalin wa af'alin makhsusatin muftatahatin bit takbiri mukhtatamatin bit taslim. Jadi salat secara istilah syar'i adalah
at-ta'abbudu lillahi bi aqwalin wa af'alin makhsusatin muftatahatin bitakbir mukhtatamatin bitaslim. Maka salat secara istilah syar'i, secara syariat adalah menyembah Allah atau beribadah kepada Allah dengan perkataan-perkataan yang khusus dan perbuatan-perbuatan yang khusus, dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu salat secara syariat. Penjabaran definisi ini yakni at-ta'abbudu lillah, yaitu beribadah kepada Allah. Maka salat ini ibadah mahdhah, murni. Ketika itu ibadah, maka harus lillah, harus karena Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat saya, pengorbanan saya terhadap hewan kurban, hidup saya dan mati saya lillah, untuk Allah rabbil alamin. Maka salat harus lillahi ta'ala. Kaif salat lillahi ta'ala gimana? Yaitu ketika kita salat, niatkan ini ibadah kepada Allah. Niatkan ini ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Niatkan kita dapat pahala. Niatkan kita supaya diampuni dosa. Niatkan diri kita mendekatkan diri pada Allah. Ini baru salat yang lillahi ta'ala. Karena ibadah. At-ta'abbudu lillah. Bagaimana cara ibadahnya? Globalnya biaqwalin wa af'alin makhsusah. Dengan perkataan-perkataan khusus dan perbuatan-perbuatan khusus. Perkataannya apa? Yaitu bisa takbir, doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat, takbir, baca doa atau bacaan di ruku', kemudian di i'tidal, dan seterusnya dari ucapan-ucapan yang memang disyariatkan, baik ucapan tersebut merupakan rukun seperti takbiratul ihram atau Al-Fatihah, atau perbuatan atau ucapan tersebut berupa kewajiban seperti tasyahud, tahiyat, atau ucapan tersebut berupa sunnah seperti kalimat-kalimat sisanya dan doa-doa yang kita tambahkan dalam salat. Maka itu semua ucapan, baik ucapan berupa rukun, wajib maupun sunnah, itu semua adalah bagian dari salat, ucapan dalam salat. Adapun ucapan yang bukan termasuk dalam salat, tidak diperbolehkan dalam salat, maka ini bukan merupakan bagian dari salat dan terlarang. Bahkan menjawab salam itu tidak dengan lafal dalam salat. Misal, boleh enggak salam, mengucapkan salam kepada orang yang salat, gitu loh. Boleh enggak itu? Maka ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada seorang sahabat menemui Nabi sedang salat, dan sahabat ini kemudian mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Mengucapkan salam ke Rasulullah. Rasulullah lagi salat. Apakah jawabannya waalaikumsalam? Enggak. Jawabannya adalah Rasulullah SAW mengangkat tangannya, dan perawi mengatakan beliau mengangkat tangannya dengan cara bagian atas telapak tangan itu di atas, bagian bawah telapak tangan di bawah. Kayak ini gini. Jadi kalau misalnya ada orang salamin antum lagi salat, antum berikan isyarat, bukan menjawab dengan lisan, dengan lafal, bukan. Gini. Assalamualaikum. Itu jika orang itu ngelihat antum, atau kalau misal orang itu adalah misal pengantar paket di luar, maka percuma antum giniin juga dia nggak ngelihat antum di dalam rumah. Ini kalau misal orang itu ngelihat antum, Assalamualaikum, antum giniin, isyaratkan sebagai respon, tapi dengan isyarat, bukan dengan ucapan. Kenapa? Karena ucapan waalaikumsalam ini seperti doa conversation. Seperti kalam indan nas, yaitu ucapan ngobrol sesama orang. Begitu juga ketika ada seseorang yang bersin, dia bilang alhamdulillah, antum bilang ya rahmukallah, enggak. Dan enggak juga isyarat, enggak bilang ya rahmukallah, enggak. Karena walaupun itu doa,
tapi itu seperti ada anda, seperti ada percakapan. Ya rahmukallah kan, semoga Allah merahmatimu. Ini seperti bercakap dan seperti ada objek cakapannya. Maka tidak dijawab. Makanya ketika ada seorang sahabat ya yang mendengar bersin temannya, kemudian mengatakan alhamdulillah, sahabat ini mengatakan ya rahmukallah, maka setelah salat diingkari oleh Nabi SAW. Jangan lakukan itu lagi. Gitu ya. Jadi tidak menjawab salam, kalaupun ada yang salam dan melihat dia, maka dia isyaratkan dengan tangan. Begini isyaratnya. Kalau misalnya ada yang mengucapkan alhamdulillah setelah bersin, maka dia tidak mengucapkan ya rahmukallah, diam aja dan teruskan bacaan salatnya. Jadi ucapan-ucapan yang bukan termasuk lafal-lafal dalam salat, baik doa atau zikir, maka itu semua dilarang dalam salat. Wa af'alin makhsusah, dan salat itu dengan perbuatan yang dikhususkan tata cara dan gerakannya, seperti mengangkat tangan, seperti berdiri, seperti ruku', seperti gerakan dari atas menuju ke sujud, seperti duduk di antara dua sujud, dan seterusnya dari gerakan-gerakan. Maka tidak boleh menambah gerakan-gerakan dan mengkhususkannya di dalam salat selain dari apa yang ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka perbuatan ini khusus. Yang mengkhususkan apa? Yaitu dalil-dalil yang ada dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Adapun jika ada gerakan yang di luar gerakan salat, maka ini pun ada nanti rinciannya pada waktunya insyaallah. Ada rinciannya, tidak sekarang karena itu bukan bab atau bukan tema yang kita bahas. Jadi salat adalah beribadah kepada Allah dengan ucapan yang dikhususkan dan perbuatan yang dikhususkan, muftatahatin bit takbiri, mukhtatamatin bit taslim. Salat itu dimulai, iftitahnya dimulai dari takbir yang disebut takbiratul ihram. Maka bedakan jemaah takbiratul ihram dengan takbiratul intiqal. Ya, bedakan. Takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar ketika masuk salat. Baru mulai salat Allahu Akbar. Ingat, itu takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar, bukan angkat tangan. Angkat tangan itu namanya beda, yaitu raf'ul yadain, mengangkat tangan. Kalau takbiratul ihram membicara Allahu Akbar walaupun berbisik. Yang penting dia bicara, ucap. Siapa yang tidak mengucapkan Allahu Akbar di awal solat, maka tidak sah solatnya. Walaupun 40 tahun kayak gitu, nggak ada yang sah solatnya. Ini penting sekali diketahui oleh semua dari kaum muslimin dan muslimat. Karena boleh jadi ada orang menyangka bahwasanya salat itu dimulai dengan takbiratul ihram dan maksud dari takbiratul ihram adalah gitu. Ini enggak bilang Allahu Akbar, tidak sah salatnya. Mau dia khusyuk kayak gimana, mau dia nangis kayak gimana, tidak sah salatnya. Beneran. Makanya penting kita itu mempelajari rukun salat. Rukun kalau ditinggalkan dengan sengaja tidak mensahkan salat. Apalagi di takbiratul ihram, masuk aja belum gitu loh. Ya, masuk aja belum. Jadi ucapkan Allahu Akbar di awal itu rukun. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu rukun pertama atau rukun kedua setelah niat. Jadi dimulai dari apa? Dari takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar. Mukhtatamatun bit takbir. Yaitu ditutup dengan, dikhatamkan dengan takbir, salah. Mukhtatamatun bit taslim, ditutup atau dikhatamkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Akhiran salat itu salam. Gimana kalau dia cuman noleh gini doang? Inilah bedanya salam dengan noleh. Salam namanya taslim, noleh namanya iltifat. Kalau antum nggak noleh, tapi mengucapkan salam, assalamualaikum, itu tetap sah insyaallah. Tapi kalau antum noleh, cuman nggak mengucapkan assalamualaikum,
maka berarti antum masih dalam sholat antum. Gitu. Bisa dipahami ya? Ya. Kalau misalnya selesai ini, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sah, udah selesai sholatnya. Tapi kalau nih udah selesai kan? Itu masih di sholat itu. Masih di sholat. Dia sila, kemudian duduk sila. Astagfirullah, astagfirullah. Ya astagfirullah. Ya, astagfirullah, gitu. Tapi dia masih di sholat. Nah terus dia ke kantor gimana? Ya kalau dia udah kemudian gerakannya banyak ya batal sholatnya, namanya gerakan banyak. Ya, maka apa? Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Itu salam akhir dari sholat. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang salam. Walaupun ini tentang salam ini masih panjang, hadisnya masih lama lagi. Mungkin 3 tahun lagi kita bahas tentang salam karena masih panjang ini. Nah, salam keberapakah yang membuat sholat terselesai? Salam keberapakah yang membuat sholat selesai? Khilaf di antara ulama, beda ulama teman-teman. Dalam mazhab Syafi'i, salam pertama itu sudah menyelesaikan sholat, salam kedua itu sunnah. Ini amati baik-baik, karena di Indonesia ini rata-rata banyak yang memakai mazhab Syafi'i atau mengikuti bertaklid pada mazhab Syafi'i. Ya silakan. Jadi dalam mazhab Syafi'i, salam yang pertama itu sudah mengakhiri sholat. Salam yang kedua itu sunnah. Dalam mazhab Hanbali, salam itu harus dua-duanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam kedua baru selesai sholat itu. Bagi mazhab Hanbali. Saya pribadi lebih condong ke yang kedua. Ya, jemaah di sini teman-teman, ana yakin mengamalkan nomor 2, maksudnya dua-duanya kan. Tapi di sini masalahnya adalah keyakinan antum di sini yang mana yang telah menyelesaikan sholat. Karena ada konsekuensinya loh. Ada konsekuensinya. Banyak di beberapa poin misalnya. Misal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kentut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama, terus kentut. Dalam mazhab Syafi'i, salat orang ini sah atau tidak? Sah karena salam pertama selesai. Dia mau kentut ke, mau ngapain ke, itu udah selesai salatnya. Tapi dalam mazhab Hanbali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kentut dia. Sah nggak salatnya? Batal. Kenapa batal? Karena dia telah berhadas dan masih dalam keadaan sholat walaupun di ujung tanduk sholat. Ya gitu. Apa nggak bisa geseran dikit gitu nanti kentutnya setelah salam kedua gitu. Tapi ya dalam mazhab Hanbali nggak sah sholatnya, batal. Wudu lagi, ulang lagi dari awal sholatnya. Subhanallah. Tapi itu yang lebih sahih, itu yang lebih sahih. Oke? Itu poin pertama dari konsekuensi khilafiyah ini. Poin kedua. Antum masbuk ikhwan. Antum masbuk, yaitu terlambat 1 rakaat. Imam udah rakaat kedua, antum baru masuk. Baik, berarti nanti setelah imam 4 rakaat selesai, antum tambah 1 rakaat naik lagi kan gitu. Baik. Imam ini salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, antum mazhabnya apa nih sekarang? Untuk berdiri, kalau antum bermadzhab Syafi'i, misal ikut mazhab Syafi'i, maka imam salam pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai, antum boleh langsung berdiri, ikhwan. Ini mazhab Syafi'i. Tapi kalau antum mazhab Hanbali, dan ini biasa mazhab Hanbali di Saudi banyaknya, Saudi Arabia, Assalamualaikum warahmatullahi, antum belum boleh berdiri. Kapan antum boleh berdiri untuk rakaat keempat? Setelah imam selesai salam kedua. Itu kalau antum pakai mazhab Hanbali. Begitu. Oke? Oke. Poin kedua itu. Kemudian ikhwan, kita kalau masalah salam ini banyak, itu nanti aja ya, 3 tahun lagi seperti yang Anda janjikan. Pegang janji Anda 3 tahun lagi insyaallah ya. Karena masih panjang. Kita masuk ke dalam hadis pertama yang kita bahas siang ini dulu ya. Hadis pertama yaitu hadis 391, haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abi Suhail bin Malik an Abi
annahu sami'a Talha bin Ubaidillah yaqul. Didengar Talha bin Ubaidillah berkata, sahabat Nabi ya. Ja'a rajulun ila Rasulillah SAW min ahli Najd tha'ir ar-ra's. Ada seorang pria datang ke Rasulullah SAW. Dia penduduk Najd. Dan ketika itu di Madinah. Yusma'u dawiyyu sautihi wa la yufqahu ma yaqul. Terdengar geraman atau terdengar sedikit suaranya dan enggak tahu nih orang ngomong apa gitu. Kayak gumaman gitu. Ini orang asing di Madinah. Safar jauh-jauh ke Madinah dari daerah Najd. Hatta dana, dia ngomong sampai mendekati Rasulullah SAW. Fa'idha huwa yas'alu 'anil Islam. Ternyata dia bertanya tentang Islam. Ini zahirnya wallahu alam pria ini sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam, tapi dia butuh penjelasan lebih rinci tentang Islam. Apa yang paling penting dalam Islam dia butuh penjelasan. Maka dia bertanya tentang Islam, maksudnya tentang ya ini amalan-amalan yang paling penting dalam Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah SAW, khamsu salawatin fil yaumi wal laylah. Yaitu salat 5 waktu sehari semalam. Qal, dia berkata, hal alayya ghairuhunna? Ya Rasulullah, apakah ada kewajiban selain itu atas saya dari segi salat? Apakah ada kewajiban salat lainnya selain 5 waktu itu? Maka kata Nabi SAW, la illa an tatawwa'. Tidak ada kewajiban lainnya kecuali kalau kamu emang pengen melakukan tambahan salat sunnah. Tambahan salat sunnah. Salat tatawwu' itu salat sunnah. Nanti ini ada faedah besar di sini. Kemudian berkata, wa dzakara lahu Rasulullah SAW siyama syahri Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan buat pria ini kewajiban berikutnya adalah puasa di bulan Ramadan. Maka kata pria tersebut, hal alayya ghairuh? Apakah ada kewajiban lain dari puasa selain Ramadan atas saya? Maka kata Nabi SAW, la illa an tatawwa'. Tidak ada kewajiban lain kecuali kalau kamu main puasa sunnah. Wa dzakara lahu Rasulullah SAW as-sadaqah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang sedekah. Maksudnya sedekah di sini adalah zakat. Maka kata pria itu lagi, fahal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban atas saya selain dari zakat itu? Maka kata Nabi SAW, la illa an tatawwa'. Enggak ada, kecuali kalau misalnya kamu pengen nambah-nambah, yaitu apa? Sedekah sunnah. Fa'adbara rajul, maka dia pun membalikkan badan pergi. Wa huwa yaqul, sambil dia berkata, wallahi la azidu ala hadha wa la anqus. Demi Allah, saya tidak akan menambah-nambah dari ini, dari kewajiban ini, dan saya tidak akan menguranginya. Saya tetap menjalankan sesuai kewajiban persis. Enggak nambah, enggak kurang, dah itu aja. Maka kata Nabi SAW, aflaha in sadaq. Dia akan beruntung, maksudnya masuk surga kalau misalnya dia jujur, bakal memenuhi semua kewajiban tersebut. Baik. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Faedah pertama dari hadis ini jemaah. Pentingnya menuntut ilmu syar'i. Pentingnya menuntut ilmu syar'i agar kita mengetahui bagaimana mendekatkan diri kepada Allah tentang halal dan haram agar terhindar dari azab Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Kedua, dianjurkannya rihlah. Rihlah ini bepergian untuk menuntut ilmu syar'i. Zaman dahulu itu nyari ilmu itu enggak semudah sekarang. Ya Pak ya? Benar enggak? Handphone ada sekarang, subhanallah. Ya, antum punya kantor dekat sini, datang tinggal ke Masjid Al-Falah gampang. Alhamdulillah ini majelis ilmu insyaallah. Ya, semoga Allah Ta'ala maafkan kita semua dan berkati majelis ini. Alhamdulillah. Ini nikmat. Dulu itu sampai sebagian perawi hadis untuk mencari satu hadis doang dengan satu sanad itu bisa berjalan ratusan kilometer jalan atau naik unta.
Cuman dapat apa? Satu hadis dengan satu syarat. Bahkan ketika dia pergi ke Madinah jauh-jauh, ratusan kilometer, dia dapati imamnya atau dia dapati syekh tersebut tidak mau memberikan hadis. Dia pulang lagi tanpa mendapatkan apa-apa. Maksudnya itu tak mendapatkan riwayat tersebut, tapi insya Allah dapat pahala karena menuntut ilmu. Dulu seperti itu. Itu mungkin ratusan kali lipat kesulitan dibandingkan sekarang. Namun lihatlah manusia, ketika dimudahkan maka akan bermudah-mudah sehingga lalai. Itu manusia, itu kita, anak termasuk. Sekarang, ikhwah, subhanallah, mudah sekali menuntut ilmu. Ilmu syar'i, apalagi ilmu dunia. Kita masih ingat gak jemaah, zaman-zaman ketika internet age itu baru mulai di Indonesia di awal era 2000-an. Masih terkenang nggak masa-masa itu ketika berbondong-bondong ke warnet, ya namanya warnet, ya. Masa-masa warnet dan wartel masih ada. Masa semua orang nggak ada yang punya telepon genggam. Dulu namanya kan istilah telepon genggam. Sekarang handphone. Ya sekarang anak-anak sekarang nggak ngerti telepon genggam. Dulunya telepon genggam. Kalau orang udah punya telepon genggam, padahal bentuknya kayak talkie-walkie, ya. Itu udah orang kaya dulu. Sekarang subhanallah. Mungkin kita zaman 90-an, apalagi bapak-bapak yang arah 80-70, mana pernah ngerti ketika kita searching, keluar semua jawaban. Bahkan 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, ada nggak di antara kita yang sampai memprediksikan adanya artificial intelligence, yaitu AI ya sekarang. Dan itu bisa dinikmati langsung di ponsel masing-masing, antum bisa cari di Google Play Store. Dan itu bisa antum nanya pakai bahasa Indonesia, dijawab. Subhanallah, ilmu ini mudah, subhanallah. Tapi lihat. Ada yang memanfaatkannya untuk betul-betul mengolah dirinya dan ilmunya, Masya Allah. Tapi antum bisa akan mendapatkan. Coba sekarang. Tidak sedikit dari anak-anak sekolah nggak bisa hitung. Antum sekarang tanya 7 kali 7 berapa Pak? Pasti tahu, 49 langsung. 8 kali 8 berapa Pak? Pasti tahu, berapa kali langsung tahu. Beberapa anak sekarang, bahkan anaknya orang-orang kaya, orang tajir, karena sudah dimudahkan handphone, dengan adanya kalkulator online atau mungkin ada AI, ada apa, semua dimudahkan. Mengerjakan tugas dimudahkan. Maka itu membuat mental dimanjakan betul-betul. Tidak mau belajar, hanya kopas saja, selesai. Itu yang terjadi loh sekarang. Ya, yang artinya ilmu ini nggak masuk ke jiwanya, nggak masuk ke kalbunya, nggak meresap. Yang ada entertainment, itu yang meresap. Ya subhanallah. Dahulu aja orang dari Najd ke Madinah jauh-jauh cuman buat nanya seperti ini jemaah. Yang sekarang jangankan pertanyaan sesimpel ini, mau antum nanya apa aja di Google gampang, jadi semua. Semua jadi. Bahkan antum ada urusan kerja, antum disuruh bikin summary atau ringkasan tentang ini, tentang itu, atau laporan ini itu, semua bisa dicontohkan di Google atau di AI, dan kemudian tinggal kopas saja. Sesederhana itu, memang dimudahkan. Ada sisi rahmat Allah di balik itu, tapi ada sisi ujian yang besar dan tantangan ke depannya jemaah sekalian. Mental anak-anak muda kita ini, mental anak-anak kita dan cucu bapak-bapak ini, yang harus diingatkan tuh anak-anaknya dan orang tuanya, supaya jangan terlalu dimanjakan dengan ini, dan ini akan berbahaya buat mental ke depannya. Ya, beda dengan mental orang-orang dulu lah, mental bapak-bapak yang udah teruji dah. Ya, ya subhanallah. Ini perlu diperhatikan anak. Memang ini kita bersolat, tapi ini hal yang memang happening now gitu loh. Yang terjadi sekarang, kalau kita enggak memperhatikan ini, siapa lagi yang memperhatikan anak kita jemaah ya? Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya solat fardu, solat wajib cuma 5 itu doang saja itu aja. Ini pendapat jumhur ulama. Artinya witir di setiap malam hukumnya tidak wajib, namun sunnah muakkadah. Kemudian solat tahiyatul masjid tidak wajib. Kemudian solat gerhana baik bulan atau matahari tidak wajib.
Kemudian salat Id tidak wajib kalau berdasarkan hadis ini, ya, berdasarkan hadis ini. Dan itu pendapat yang insya Allah mudah-mudahan lebih sahih. Walaupun pendapat yang menyatakan salat Id itu fardu, itu pendapat yang sebenarnya kuat juga karena ada dalil yang memperkuatnya. Ya, tapi bukan itu pembahasan sekarang. Kita cukup aja mencukupkan 5 waktu itu wajib dah itu aja. Karena lafalnya dari Nabi SAW disebutkan oleh pria itu, hal alayya ghairuhunna, apakah ada selain dari 5 itu kewajiban untuk saya untuk salat? Maka kata Nabi, la, berarti Nabi tidak ada lagi kewajiban. Illa an tatawwa', kecuali kalau kamu mau salat sunnah lakukan aja, tambahan. Kata para ulama, hadis ini bukan berarti tidak dianjurkan secara kuat untuk salat sunnah, bukan. Melainkan ini hanya untuk pembatasan salat fardu segitu doang. Ya, sisanya bagus untuk dilakukan salat-salat sunnah lainnya agar bisa menambal dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di salat fardu. Karena boleh jadi salat fardu kita mungkin diterima oleh Allah dari segi umumnya salat, tetapi dari segi pahala kurang karena lalai di dalamnya, maka ditambal dan ditambah dengan salat sunnah. Makanya di salat fardu itu rata-rata ada salat sunnah rawatib, qabliyah atau ba'diyah. Kemudian faedah berikutnya, puasa wajib itu hanya puasa Ramadan. Puasa wajib pada asalnya hanya puasa Ramadan. Begitu juga faedah berikutnya, sedekah yang wajib itu hanyalah sedekah zakat. Tetapi jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita mau memperlebar masalah, ya sedekah itu ada yang wajib memang, yang masyhur jelas itu zakat. Tapi ada sedekah lain yang wajib. Yaitu apa? Menafkahi anak dan istri. Menafkahi istri dan anak. Menafkahi istri wajib. Walaupun istrinya kaya. Selama istrinya tidak memberikan syarat, boleh tidak menafkahi. Nah itu baru enggak wajib. Misalnya sebelum nikah ada klausul dari antum, saya mau menikahi kamu tapi karena kamu udah kaya, saya tidak nafkahin kamu ya, harta. Dia bilang, gak masalah mas, saya butuh suami, bukan butuh duit. Duit udah saya gua kemana-mana. Misalnya gitu, sebelum nikah. Maka setelah nikah, maka boleh untuk tidak menafkahinya. Tapi ini jarang. Antum cari perempuan kayak gini, ini subhanallah. Nunggu wafat baru antum dapat insyaallah di akhirat. Tapi kalau sekarang, susah. Ya. Nah, kemudian nafkah istri ini wajib pada asalnya. Walaupun istri itu kaya. Walaupun antumnya miskin, tetap wajib menafkahi istri semampunya. Menafkahi anak wajib selama anak ini belum memiliki harta sendiri atau kemampuan yang mencukupi untuk memiliki harta. Ana ulangi. Menafkahi anak wajib selama anak ini belum punya harta sendiri yang cukup atau kemampuan yang mencukupi untuk mendapatkan harta itu. Gimana rincian? Gimana contohnya? Yang pertama, wajib selama belum memiliki harta. Jadi kalau sudah memiliki harta pribadi yang mencukupi untuk dia, maka tidak wajib lagi antum nafkahin. Kif, gimana contohnya? Misal, ini anak masih kelas 6 SD, misal. Suatu ketika anak ini menolong temannya yang hampir tenggelam, ditolong sama dia. Anak antum nolong temannya. Karena menyelamatkan nyawa temannya dengan izin Allah, maka bapak temannya menghadiahkan anak antum uang 100 juta. Subhanallah, antum gak pernah megang uang kayak gitu. Ya. Sampai pas antum pegang gemeter antum tuh. Ini uang siapa? Uang antum. Bukan, pengennya sih gitu, tapi enggak. Ini uang siapa? Uang anak antum, bukan hak antum. Tapi karena antum walinya dan dia masih belum bisa megang uang segitu, maka antum yang kelola. Itu bukan uang antum, itu hak anak antum. Nah, setelah antum tahu dia anak punya 100 juta, saya aja tabungan masih 50 ribu misalnya. Apakah kemudian antum tetap wajib menafkahi anak ini? Udah enggak wajib. Hilang kewajibannya. Kenapa? Karena dia sudah punya hak sendiri, sudah punya uang sendiri walaupun belum baligh. Begitu jemaah. Tapi ini hanya khayalan anak pribadi ya. Jadi
Mau terjadi atau enggak, ya saya kayaknya enggak bakal terjadi. Cuman seandainya terjadi, ya Masya Allah, itu anak punya duit. Atau misal, Lebaran, nah, ya, Anda nggak tahu anak-anak sekarang gimana, tapi kalau kita kan zaman dulu Lebaran itu memang lebaran, ya bikin lebar, ya. Jadi ketika Lebaran, anak-anak udah siap dompet, karena orang tuanya ngebeliin dompet pas Lebaran ini jangan, orang tua jangan kayak gitu, Pak, ya. Mentang-mentang Lebaran, udah orang tua dipersiapin dompet. Ini mentalnya mental mengharapkan, usahakan jangan bermental mengharapkan, mental memberi jemaah. Didik diri kita dan anak-anak kita. Ya dulu mungkin kita digituin, ya. Tapi ya kalau kita jangan gituin anak, supaya nggak malu-maluin, supaya nggak ngarep. Tapi kalau dikasih, ya apa boleh buat, kan gitu. Nah kemudian anak-anak dapat banyak duit dari situ. Sampai mungkin bisa untuk sepantaran ini 2 juta dia dapat. Misal, subhanallah 2 juta, nak kamu udah 2,5 juta lagi ditambah. Ya Allah, nah ini gaji bapak setengah bulan ini. Ya Allah, kamu dalam sehari bisa begini. Ya. Nah karena anak ini udah punya duit sendiri, apakah kita wajib nafkahin untuk hari-hari itu? Tidak, nggak apa-apa. Dia ambil dari duit anak ini untuk beli beras dan makanan buat dia, boleh. Karena dia udah punya duit sendiri, nggak apa-apa. Kita kelola, itu boleh. Karena dia nggak mungkin anak kelas 5 SD, 6 SD megang duit 2,5 juta, jangan. Ini masih safih, masih bodoh, masih belum bisa. Ya, maka dipegang oleh orang tuanya nggak apa-apa. Buat dia jajan-jajanan yang kecil-kecil aja. Tapi dipegang ini bukan untuk antum jemaah, bukan untuk orang tuanya dihabisin buat beli bakso bapaknya, bukan. Ini hak anak nih, nggak boleh dipakai oleh orang tuanya. Memang sejatinya harta anak adalah harta orang tua. Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Tetapi kita ini ya wibawanya adalah seenggaknya. Jangan sampai anak kita itu melihat harta saya kok diambil sampai tua, keinget itu nanti, ya. Taib, kita lanjut yang tadi. Sampai mana rantingnya sampai mana? Coba rantingnya sampai mana tadi? Poinnya? Ya, kalau misalnya menafkahi istri, ya syukron. Kewajiban seterusnya, walaupun kita miskin. Anak wajib dinafkahi walaupun kita miskin, sampai dia punya harta sendiri atau punya daya dan kemampuan yang mencukupi untuk mendapatkan harta yang bermanfaat buat dia. Seperti anak udah misal 27 tahun atau 25 tahun, secara urf kita itu baiknya dia apa? Kerja. Maka sebagai orang tua itu udah nggak perlu nafkahin anak seusia gini. Kamu kerja nak, kecuali dia anak perempuan, wajar nggak kerja. Kamu laki-laki kerja. Kamu sudah punya kelelakian, kejantanan dan kemampuan untuk bekerja, kerja. Orang tuanya gitu, jangan dia ayomin dicekokin terus dengan harta orang tua. Biar dia cari cara, dia punya skill, gitu loh. Atau dia sudah menikah, ya udah, nggak wajib lagi orang tua untuk menafkahi kecuali darurat. Baik, itu sedekah apa? Nafkah wajib istri dan anak. Kemudian orang tua menafkahi atau sedekah pada orang tua ada dua hukum. Ada 2 hukum. Yang pertama bisa wajib, yang kedua bisa juga sunnah. Kapan nafkahin orang tua bisa menjadi wajib? Atau ini perhatikan baik-baik cuma. Menafkahi orang tua hukumnya bisa wajib, bisa sunnah. Bahkan bisa mubah kadang-kadang. Menafkahi orang tua yang hukumnya wajib adalah menafkahi orang tua dengan 2 kriteria. Harus terpenuhi. Pertama, orang tuanya betul-betul butuh. Karena fakir atau memang butuh. Kebutuhan ini maksud kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Bukan kebutuhan perhiasan. Anak tidak wajib untuk memberikan kebutuhan perhiasan orang tuanya. Yang kedua, syarat kedua, anak ada kelebihan dari penghasilannya, kelebihan daripada kewajiban menafkahi anak istri. Nah, itu baru. Adapun kalau misalnya si anak juga miskin,
Orang tua yang melarat, maka anak ini tidak wajib menafkahi orang tuanya karena ketidakmampuan dia. Wong dia miskin kok. Gimana cara nafkahi orang tuanya? Atau orang tuanya udah tajir kaya, maka tidak wajib anak untuk menafkahi orang tuanya karena orang tuanya sudah kaya. Maksudnya sudah cukup semuanya dah. Maka enggak wajib anak untuk menafkahi orang tuanya. Ini diingat-ingat jemaah. Misal orang tua antum di kampung dan antum kerja di Jakarta dengan gaji di atas UMR, alhamdulillah. Maka ketika antum menafkahi orang tua antum, lihat orang tua antum berkecukupan, orang hasilnya bahkan lebih kaya daripada antum. Maka sedekah ke beliau itu nilainya bukan wajib, tapi sunnah, gitu. Nah, sekarang kembalikan. Kalau misalnya antum punya keluasan harta, alhamdulillah gaji di atas UMR, bisa dibagi-bagi antara anak, istri dan orang tua, dan juga untuk diri pribadi tentunya. Orang tua di kampung butuh antum, karena susah nyari duit di kampung. Apalagi beliau udah tua, maka wajib hukumnya untuk apa? Menafkahi orang tua di sini. Wajib jika memang antum ada kelebihan. Adapun kalau udah di Jakarta, gaji di bawah UMR, ini juga makan mie rebus terus, kemudian orang tua di kampung melarat, ini nasibnya sama. Maka nggak bisa apa? Ya gimana mau nafkahin? Nafkahin mie rebus buat orang tua. Ya, yang mana boleh jadi makanan di sana di kampung lebih sehat daripada di sini, gitu. Ya, maka ini nggak wajib. Ini diperhatikan baik-baik jemaah sekalian rahimakumullah. Ya. Adapun menafkahi atau memberikan perhiasan dan hal-hal yang sifatnya tambahan untuk orang tua, maka ini masuknya sedekah atau hal yang mubah, sedekah sunnah atau hal yang dibolehkan. Taib. Kemudian di antara faedah hadis ini bahwasanya seseorang ketika dia tidak mengamalkan hal yang sunnah, maka dia tidak berdosa. Tidak mengamalkan hal yang sunnah, dia tidak berdosa. Yang berdosa adalah dia meninggalkan yang wajib. Ya, jadi kalau misalnya ada orang sholat zuhur, qobliyah enggak sholat, ba'diyah enggak sholat, ya enggak dosa. Enggak dosa. Hanya saja boleh jadi amalannya itu kurang. Karena kita sholat fardu pun boleh jadi kurang khusyuk. Yang nambel adalah sholat-sholat sunnahnya itu ditambel sama sholat supaya sempurna. Ya, jadi walaupun iya tidak dosa, iya tetap diterima, iya insya Allah masuk surga, tapi derajatnya masih kurang, gitu loh, masih kurang. Ya. Taib. Kemudian di antara faedahnya di hadis 392, bukan di antara faedah, hadis berikutnya, haddatsana Sulaiman bin Dawud, haddatsana Ismail bin Ja'far al-Madani, an Abi Suhail Nafi' bin Malik bin Abi Amir, bi isnadihi bi hadzal hadis. Qal, berkata Nabi SAW tentang hadis yang sama, yaitu tentang orang tadi ketika setelah pergi dan dia bilang, demi Allah aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Maka kata Nabi SAW, aflaha wa abihi in sadaq. Dia beruntung. Wa abihi di sini kalimat ini bisa jadi dia kalimat qasam, sumpah atas nama bapak, yang itu dilarang dalam Islam, atau yang benar itu tapi ini dulu di zaman ketika hukum sumpah dengan nama selain Allah itu masih boleh. Ya, itu kata sebagian ulama. Atau wa abihi di sini bisa juga maksudnya adalah kalimat yang memang kalimat kebiasaan orang-orang. Kayak misalnya dong, kah, dong, ya. Jangan gitu dong. Nah, dong ini kan kalimat tambahan yang keceplos gitu aja di lisan. Ya. Ini kalimat apa namanya di Indonesia ya? Dia bukan imbuhan, bukan apa, dia tambahan saja. Yang kadang dengan kayak misalnya Sunda tuh ada ketang, gerak, da, meni, nah kayak gitu tuh. Itu kalimat kan ceplos gitu aja. Apakah ada artinya? Enggak ada artinya, ada gitu. Ya, apalagi di Indonesia, di Betawi apa gimana? Sih, mana sih? Gitu kan? Ah, sih, gitu kan? Mana sih? Gitu. Si di sini enggak ada artinya. Ini kata sebagian ulama, wa abihi di sini bukan sumpah, melainkan ini kalimat yang biasa terucap di lisan yang tidak ada maknanya, maksudnya tidak maksudnya. Jadi artinya kembali kita, aflaha in sadaqa, yaitu dia beruntung kalau dia jujur hanya melakukan yang wajib dan tidak mengurangi yang wajib. Dakhulal jannata wa bihin sadaq. Dia masuk surga jika dia jujur.
Taib, hadis berikutnya ikhwan, kita akan mempercepat. Bab berikutnya bab al-mawaqit, tentang waktu-waktu salat. Ya insyaallah ini cepat insyaallah. Haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya an Sufyan, haddatsani Abdurrahman bin Fulan bin Abi Rabi'ah qala Abu Daud huwa Abdurrahman bin Al-Harith bin Ayyash bin Abi Rabi'ah an Hakim bin Hakim an Nafi bin Jubair bin Mut'im rahimahumullah jami'an. An Ibnu Abbas, hadis Abdullah bin Abbas. Hadis ini ada yang mempermasalahkan karena ada pria yang dianggap majhul atau mubham. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Ammani Jibrilu 'indal baiti marratain." Jibril pernah mengimami saya 2 kali di dekat Baitullah, yaitu di dekat Ka'bah. 2 kali maksudnya 2 hari. 2 hari berturut-turut. Hari pertama dulu nih. Fa shalla bi adh-dhuhra hina zalatis syams wa kanat qadra syirak. Hari pertama, salat paling pertama yang dilakukan Nabi itu salat apa? Zuhur, bukan salat subuh. Kenapa? Karena Isra Mi'raj kan malamnya. Baru diajarin untuk salat kapan? Pas zuhurnya, subuhnya belum. Jadi salat yang paling pertama itu salat zuhur. Ya, zuhur. Maka diimamin oleh Jibril. Kapan salat zuhurnya? Ketika matahari mulai tergelincir. Wa kanat qadra syirak, yaitu ini syirak itu sendal. Sendal tuh kelihatan bayangannya sedikit. Berarti matahari udah tergelincir, udah bukan pas banget di atas. Justru kalau pas banget di atas ini waktu dilarangnya salat sunnah. Maka 10 menit kemudian, kalau sekarang berarti jam 11.39. Atau kalau antum perhatikan jam 11.39, antum akan lihat bayangan dari ini ada sedikit. Bayangannya ke arah mana? Ke arah timur. Karena mataharinya menuju ke arah barat. Gitu, sedikit. Maka ketika sudah ada bayangan sedikit, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Wa shalla bi al-'asra hina kana dhilluhu mithlah. Nah, Jibril mengimami Rasulullah salat asar ketika bayangan itu seukuran dengan benda. Bayangan seukuran dengan benda itu sudah masuk waktu asar. Ya, sekarang berarti jam 14.49. Wa shalla bi yakni al-maghrib hina aftara as-sha'im. Dan salat Jibril mengimami salat saya di waktu maghrib, ya, ketika orang yang berpuasa itu telah buka iftar. Ya. Wa shalla bil isya hina ghaba asy-syafaq. Dan beliau mengimami salat isya saya ketika syafaq, yaitu bentangan merah di ufuk barat itu telah hilang, yaitu maghrib telah hilang. Yaitu matahari udah total hilang, bintang merah udah hilang sama sekali waktu isya. Wa shalla bi al-fajr hina haruma at-ta'am wasyarabu 'ala as-sha'im. Dan malaikat Jibril mengimami saya salat subuh ketika makan dan minum diharamkan atas orang yang berpuasa. Taib, itu hari pertama. Hari kedua mulai zuhur lagi. Falamma kana al-ghad shalla bi adh-dhuhra hina kana dhilluhu mithlah. Besok hari berikutnya malaikat Jibril mengimami saya salat zuhur ketika bayangan seukuran dengan benda. Sama kayak waktu awal salat asar. Jadi itu mepet waktu salat asar. Jadi ini menunjukkan apa? Waktu zuhur yaitu ketika bayangan mulai ada, waktu asar yaitu ketika bayangan sudah berakhir waktu zuhur sampai bayangan itu sama gini. Ini misalnya nih awal taqwa. Antum itu berapa senti? Bayangannya berapa senti? Sama, maka ini waktu asar. Dulu nggak ada timer, pastinya nggak ada timer dulu. Langsung dari alam dulu ya ngelihatnya. Wa shalla bi al-'asr hina kana dhilluhu mithlaih. Dan saya salat asar ketika bayangan benda itu 2 kali lipat benda. Ini bayangan nih, aku taruh di sini di padang pasir atau di tengah-tengah gitu. Nah, ini bayangan berapa meter? 2 kalinya berapa meter? Berapa senti? Misalnya berapa senti gitu? Nih misal 1 jengkal gini. Berarti 2 jengkal. Bayangkan sih, berarti ini akhir waktu asar. Menjelang maghrib. Akhir waktu asar menjelang maghrib. Wa shalla bil maghrib hina aftara as-sha'im. Dan Nabi SAW dan malaikat Jibril mengimami beliau salat maghrib ketika orang-orang telah iftar puasa, telah buka puasa semua. Ini sebagian orang mengatakan bahwa salat maghrib itu waktunya sempit sekali.
Sampai orang selesai iftar aja itu udah selesai salat maghrib gitu. Ala kulli hal, waktu salat maghrib itu sampai akhir waktunya, sampai apa? Menjelang awal waktu salat isya. Menjelang syafaqnya hilang. Wa shalla bil isya ila thuluthil lail. Malaikat Jibril salat mengimami saya salat isya di hari kedua di sepertiga malam pertama. Ya, sepertiga malam pertama. Wa shalla bi, atau bisa juga ditafsirkan yaitu sepertiga malam terakhir, dia mungkin jam 1-an atau seperti itu mungkin. Tapi Allah alam tafsiran berbeda. Wa shalla bil fajr fa asfar. Dan salat subuh bersama saya itu ketika matahari sudah mulai bukan kelihatan, tapi ketika mulai agak terang. Tapi belum muncul matahari, belum muncul, karena ketika matahari muncul maka selesai waktu subuh. Tsumma altafata ilayya, setelah saya salat subuh yang di hari kedua, maka malaikat Jibril menoleh padaku dan mengatakan, "Ya Muhammad, hadza waqtul anbiya'i min qablik." Wahai Muhammad, inilah waktunya para nabi sebelummu. Fal waqtu ma baina hadainil waqtain. Maka waktu salat itu direntang antara ini dan antara ini. Ini seperti 2 hari dicontohkan mana awal waktu, mana akhir waktu. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan insyaallah taala dari Kitabus Shalah di 3 hadis perdana ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah pada 2 pekan lagi kita akan lanjutkan perjalanan kita di Sunan Abi Dawud. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih atas kehadiran semua. Semoga bermanfaat dan berkah ilmunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.